Pemirsa dituding melakukan penipuan tidak mengembalikan 9 baju sewa hingga membawa kabur mobil stylish Siti Badriah didampingi kuasa hukumnya Ayu Aulia angkat bicara. Ia mengklarifikasi sejumlah tuduhan yang mengarah ke dirinya. Ditemui tim Gospot, Ayu secara terbuka meminta maaf karena telah lama mengembalikan busana yang disewanya karena terjadi miskomunikasi antara dirinya dengan pihak rumah sakit dan diduga menahan baju yang disewa Ayu karena Ayu belum bisa membayar uang asuransi kesehatan saat dia sakit pada bulan April 2024. Saya nggak bilang diri saya betul. Saya minta maaf juga, saya salah. Karena mungkin terlalu lama. Mungkin beliau memulangkannya gitu. Mungkin beliau juga sebel gitu ya. Kok lama banget nih baju gue yang harusnya mungkin dia bisa putar untuk keseharian dia gitu kan. Tapi kok malah dia berpikirnya aku persulit. Atau aku jual, atau aku colong, atau aku bawa kabur, ya seperti diberitakan dialah. Tapi kan nyatanya nggak begitu. Nyatanya aku pun kesulitan untuk mengambil baju itu dari rumah sakit. Bukan 9 baju. Itu aja udah salah sih menurut aku. Dia kan nulisnya 9 spesies baju. Itu udah salah menurut aku. Saya sewa dan saya sudah bayar sewa itu dari awal sebelum bajunya datang. Ternyata rupanya di DM, di teman-teman saya juga di DM, di WhatsApp, dibilang saya bawa kabur baju. Dan ini kan Bayu nunjukin kalau untuk saat ini saya belum ada uang. Tapi bukan berarti dengan semena-mena orang itu bisa menyebarkan rekening tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan membuka laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi aku di sini tidak pernah playing victim, tidak pernah membela diri. Kalau saya tuh gentle, salah ya salah, memang saya salah. Silakan salahkan saya, tapi bukan berarti yang tidak benar bisa dibenarkan. Pihak rumah sakit sejauh ini memang tidak memberikan baju itu karena Ayu diduga telah melarikan diri dari rumah sakit dan baju yang disewa Ayu tersebut dijadikan jaminan oleh pihak rumah sakit sampai pihak asuransi membayar biaya kesehatan Ayu Aulia. Mbak Ayu belum membalikan baju, itu benar, faktanya itu benar. Fakta. Tapi bukan mencuri atau bukan menjual atau bukan menggelapkan baju. Karena bajunya itu tertinggal di rumah sakit karena ada misunderstanding antara rumah sakit dengan asuransi sehingga baju itu di rumah sakit. Tadi saya sudah ke rumah sakit, saya ketemu direktur rumah sakit Abdi Waluyo, saya sudah ngomong, ada juga beberapa kesalahan yang dilakukan dari pihak rumah sakit juga. Tapi kita sudah ngomong, nah udah clear, akhirnya bajunya saya ambil dan sudah dikembalikan juga. Nah, kan Kasibat sempat ngomong sama aku, Mbak, kamu tuh nggak mungkin nggak punya uang. Aku sampai screenshot gitu, aku bilang, aku udah nggak ada uang kak, aku bilang. Jadi kalau untuk ganti enggak, tapi mungkin kalau untuk aku bilang ke pihak rumah sakit mengembalikan, memohon bisa. Jadi kalau ada barangnya kenapa mesti aku mengembalikan uang? Berarti statement itu bener dong aku jual. Ayu mengakui bahwa memang dirinya saat ini tidak mempunyai uang. Bahkan ia sekarang tinggal ngekos bukan di apartemen lagi. Diakui Ayu, lantaran kejadian ini, dirinya belum menerima endorse dan tidak ada job yang masuk ke dirinya. Kondisi ini pun membuat dirinya mengalami kerugian yang cukup besar sehingga ia tidak punya uang. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, silakan lapor ke pihak yang berwajib. Kan udah ada tempatnya, kita tahu. Iya kan? Kenapa mesti berkoar-koar di sosial media, begini begitu, mend-DM semua brand saya sampai nggak ada pekerjaan sekarang. Saya pindah loh mbak dari apartemen, saya sekarang ngekos. Saya penghasilan saya juga udah nggak ada, semua pekerjaan saya terima. Kasus dugaan penipuan yang dituduhkan ke Ayu Aulia ini juga menyeret nama pedangdut Siti Badriah. Hal itu lantaran pihak yang berseteru dengan Ayu itu merupakan stylist pribadi Siti Badriah. Namun selebgram sejuta followers itu mengklaim bahwa hubungan dirinya dengan istri Krisdiana Baharudin itu tidak terganggu dengan munculnya kasus tersebut. Ia tetap berhubungan baik dengan pelantun tembang Brondong Tua itu. Jadi kalau aku dengan Siti Badriah tidak ada masalah apapun. Aku bertemu baik, Siti orangnya baik, bahkan aku minta maaf kalau memang aku ada salah gitu. Jadi aku di sini kenapa marah karena ini terlalu personal. Ini masalah baju kenapa jadi kemana-mana nih gitu. Kalau Kasibat sih
kita nggak ada masalah, jadi kayaknya belum tahu ya. Sementara itu, selain stylist Siti Badriah sebagai pemilik 9 baju yang jadi korban, para korban lain juga mulai ikut buka suara. Di antaranya mantan manajer Ayu Aulia, Ade Ratnasari. Ade pernah dituding Ayu Aulia mencuri barang dan uang sebesar 125 juta. Padahal barang yang dipermasalahkan itu masih ada di tangan Ayu. Lantas benarkah Ayu tengah playing victim alias pelaku namun berkedok menjadi korban penipuan? Jadi awalnya itu aku punya rekan kerjasama. Memang saat itu saat klienku ini menyampaikan kepada AA bahwa dia harus membayar termin. Nah saat itu yang baru masuk pembayarannya 125 juta. Masih ada lagi sekitar 125 juta berikutnya. Namun klien ini kuanggap bahwa ternyata dia tidak mau melanjutkan kerjasama gitu. Namun dikaitkan muncullah ada dugaan bahwa mereka ini mengatur siasat bahwa bagaimana caranya uang ini kembali dengan cara-cara menjebak aku, dugaannya seperti itu. Saya nggak peduli dan saya tidak mau memberi panggung apapun tentang soal itu. Mau dia melapor, mau dia jungkir balik, saya tidak kenal dengan yang namanya itu dan mohon maaf sekali saya tidak mau jawab apapun tentang itu. Tak hanya dengan stylist Siti Badriah dan Ade Ratnasari, sebelumnya seorang pria bernama Eras Fight juga mengaku menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan Ayu Aulia. Seperti apa kronologis kasusnya hingga ia mengalami kerugian sekitar 52 juta. Sering kita ada upaya bangun komunikasi sama Mbak Ayu, tapi emang gak ada titik terangnya, cuma habis di janji-janji aja gitu. Saya coba telepon dan chat Mbak Ayu. Mbak Ayu ini utangnya gimana udah ini? Oh ya udah, habis Idul Adha ya Mang. Saya bilang, oh ya udah, habis Idul Adha saya tanya lagi nanti akhir bulan. Terakhirnya dia bilang dia mau nyicil. Saya mampunya nyicil. Terus saya bilang nyicilnya berapa? Mintanya 5 juta per bulan. Saya bilang gak boleh dong kalau 5 juta per bulan. Ini kan duitnya 52 juta. Nah ini kalau kamu nyicil 5 juta per bulan, ini sampai kapan? Itu bangsa 2 tahun adat. Di lain tempat, usai menjalani liburan dari Eropa belum lama ini, penyanyi Vidi Aldiano sempat mengungkap bahwa ada penambahan sel kanker di beberapa bagian tubuhnya, namun ada juga yang berkurang, bahkan menghilang di bagian tubuh yang lain. Vidi juga mengurai lantaran hal tersebut, Vidi kembali harus menjalani kemo per 3 minggu yang kerap ia sebut sebagai spa day. Kayak gue udah lama banget ngelakuin online journaling because this past few months agak lumayan back to the battle again gitu. Karena kayak beberapa bulan lalu gue udah sempat PET scan dan hasilnya ternyata nggak tahu bagus nggak tahu enggak, karena nggak bagusnya karena ada kayak pembesaran atau kayak penambahan cancer di beberapa spot di badan gue. Cuman at some spot yang lama ada yang mengecil banget dan ada yang hilang. Jadi kayak I think for me mungkin it's a win, tapi still gue harus kayak masih terus harus fight dan gue masih harus terus melakukan ini setiap 3 minggu. Dan kemarin udah sempat ganti obat juga. Awal-awalnya agak lumayan takut karena efek sampingnya takutnya agak gimana-gimana banget karena ini obat baru. Melalui online jurnal pribadinya, Vidi mengaku dirinya sempat merasa takut akan penyakit yang dideritanya, namun rasa takutnya tersebut seakan terobati sejenak lantaran dirinya sempat liburan bersama istri tercinta. Saat liburan, Vidi merasa dirinya tak merasakan sakit apapun dan bisa jadi karena rasa happy-nya lebih besar. Happy-nya adalah gue pulang liburan nih 3 minggu kemarin sama Sheila dan keluarga gue. Dan jujur kemarin 3 minggu di situ I don't know ya, mungkin karena gue happy banget juga dan mungkin ada Sheila juga di situ, spend time sama dia tiap hari. Dan juga mungkin karena air quality-nya di sana semuanya bagus banget. Gila, air quality di sana semua negara yang gue kunjungi semuanya kayak di antara 20-40 doang. Jadi gue ngerasa healthy banget di situ dan 3 minggu kemarin bener-bener nggak ada rasa sakit, nggak ada nyeri, nggak ada apapun. I'm so healthy gitu rasanya. Jadi ya bersyukur banget. Gue baru pulang tapi capek banget karena gue masih jet lag dan harus langsung ke rumah sakit untuk ngelakuin si spa day / pray day gue ini. But yeah, I think overall I think it's an okay day.
Yang terbaru, pada 8 Juli 2024 lalu, suami Sheila Dara tersebut mengunggah foto dirinya tengah berada di dalam pesawat yang akan membawanya melakukan detoksifikasi sel kanker di Koh Samui, Thailand. Pelantun lagu Nuansa Bening itu pun meminta doa kepada netizen agar diberikan kelancaran untuk pengobatannya. Pengobatan kali ini pun juga dirasakan beda oleh Vidi, sebab dirinya ditemani oleh Sheila dan juga kedua orang tua. Sheila dan orang tua Vidi diketahui akan menemani Vidi dan juga akan menjalani program detox yang sama dengan Vidi.